Selamat malam, kali ini ada Ovo Pamungkas yang mau coba bikin YouTube channel. Kita akan coba bis 168 Trans, satu bis yang ini udah jadi pendatang baru di line Belik, Purwokerto, Randu Dongkal, dan sekitarnya. Dan katanya sih bis ini menjadi favorit baru karena punya gebrakan-gebrakan di pelayanannya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Jadi untuk agennya 168 itu dia posisinya ada di sebelah pojok dari naik terminal, langsung ada di sini bareng sama agennya City Trans juga di sini. Nah, buat yang nanya rutenya apa aja nih, ada Pemalang, Randu Dongkal, Belik, Bobotsari, Purbalingga, Purwokerto, Brebes. Pokoknya di area-area ngapak lah ya. Ini melayani pokoknya, terutama untuk Pekalongan, Belik, dan ini memang basicnya itu di Belik. Nah, ini untuk agenda 168 di Pulau Gebang dilayani legendnya Rawamangun sampai jadi Pulau Gebang. Ini dia Mas Yudi ya. Buat penghuni Rawamangun pojok-pojok udah pada apal lah dulu. Sekarang pegang 168 sama City Trans ya Mas ya. Oke. Isi konangan aja. Isi konangan, nggak apa-apa. Dimanapun berkarya, yang penting tetap melayani penumpang dengan maksimal ya. Insya Allah. Siap. Bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Sudah dapat tiketnya untuk 168 Trans. Modelnya lembaran gini ya, bagus. Untuk harga tiketnya 130.000 dan hari ini keberangkatan dari Pulau Gebang dapat yang Arjuna. Ini bisnya kalau nggak salah Jetbus 3 gitu ya. Nanti kita lihat aja. Oke, dapat seat nomor 2. Nah, buat yang pertama kali naik bis dari Terminal Pulau Gebang, jangan lupa, habis udah punya tiket, ya, langsung mampir ke titik checkpoint yang ada di sini untuk laporan ke petugas terminal. Nanti akan dibikinkan QR code untuk bisa masuk ke gate elektronik yang ada di Terminal Pulau Gebang ini. Tenang aja, nggak dimintain bayaran lagi kok, bebas pungli itu ya, bebas pungli. Let's go. Terima kasih. Nah, jadi dapat QR code seperti ini, yang isinya adalah data penumpang, PO-nya apa, berangkatnya tujuan kemana gitu ya. Nanti akan di-scan di gate elektronik yang ada di Terminal Pulau Gebang ini. Jadi bener-bener di titik keberangkatan itu steril karena yang bisa naik cuman orang-orang yang punya tiket. Jadi udah aman lah naik bis, sudah nggak usah takut-takut lagi. Oke. Malam hari ini Pulau Gebang rame sekali. Loh, sampai ada Mas Tito di sini. Mas Tito. Orang kura-kura aku rame nih. Oh iya. Jadi nanti kita perjalanan. Ini soalnya hari apa hari ya? Sabtu ya? Sabtu. Jadi ini penumpang banyak. Apalagi ini kan awal musim liburan anak sekolah. Oh iya benar. Membludak banget. Membludak banget, ini udah kayak hari Jumat ya, ramenya ya. Namanya udah kayak hari Jumat dan Agung Sejati tuh. Oh iya benar, udah dicat ya. Ini line up-nya jam 7 menuju setengah 8 ya kayak gini nih. Ada Semeru, ada 12B, Harapan Jaya. Ada juga 27 Trans, ini A3 buat orang-orang yang rumahnya, kantornya sekitaran Cempaka Putih, Kelapa Gading, ya. Pulau Gadung, Pulau Mas. Ini bisa nih naik 27 Trans yang seri A3 ini. Karena dia lintasannya itu dari Tanjung Priok, Cempaka Putih, Kemayoran, sampai dengan Pulau Gebang itu full lewat bawah. Nah ya, sampingnya ada Nusantara yang cukup legend, ada Scania. Cukup menarik line up-nya di hari ini. Di sana juga masih ada Agramas yang kayaknya antri parkir juga. So, kita lihat aja nanti 168-nya seperti apa. Sembari menunggu bisnya berangkat, pro tip dari gue nih, makan dulu, ya kan? Dan ini cemilan yang paling cocok untuk menunggu perjalanan karena lumayan ngenyangin dan enak. Ada di Indomaret, sosis. Rekomendasinya sih yang keju ya, terutama untuk yang suka keju karena dia kejunya cukup melted di dalamnya. Nanti 168 akan parkir di pintu 2 jajarannya Sinar Jaya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyobain 168, habis naik ke ruang tunggu, langsung ke pintu 2 yang ada di sana.
So far menurut gue terminal Pulau Gebang ini adalah terminal yang sangat-sangat proper gitu ya. Kalau dibandingin sama terminal-terminal lain, karena fasilitasnya paling lengkap, area keberangkatan juga steril, nggak ada orang lain selain petugas dari bis dan juga penumpang yang akan berangkat. Dan satu hal yang menurut gue sangat relate karena sudah punya anak adalah hal yang ini. Nah ini nih penting banget adalah playground untuk anak kecil, terutama untuk yang udah punya anak. Pasti kalau bawa anak kecil itu tipsnya biar anak langsung tidur di perjalanan adalah dibikin capek dulu. Nah, dibikin capek dulunya itu gimana? Ya dengan main di playground seperti ini. Jadi gue berharap semoga terminal-terminal lain, terutama terminal tipe A gitu yang udah besar, bisa menyediakan playground untuk anak-anak biar nggak bosen nunggu perjalanannya. Dan juga sampai bis udah tinggal langsung tidur. Nah, ini dia bis yang akan menemani perjalanan kita di malam hari ini, 168 Arjuna. Ini dia bis 168 Trans dengan bodi Jetbus 3 MHD dengan sasis Mercy 1626 yang sudah dilengkapi air suspension dan spesialnya ini versi automatic transmission. Harga tiket dari Jakarta menuju Brebes, Tegal, Pemalang, Belik sampai dengan Purwokerto flat di angka Rp130.000 dan ini yang bisa kalian dapat. Bis ini sendiri kelasnya adalah patas dengan kapasitas maksimal 45 penumpang dengan konfigurasi seat 22. Seatnya bikinan Aldila yang menurut gue cukup nyaman sih, agak beda sama Aldila lainnya. Dan ada satu fitur menarik yang baru kali ini gue temuin. Ada armrest di antara kursi kiri dan kanan. Ini fitur yang sangat berguna sih, biar kita nggak nempel banget sama penumpang sebelah dan bisa untuk kita taruh tangan biar nggak pegal. Seat dengan legroom terbaik ada di nomor 37-38 yang super lega, dan untuk seat lainnya legroomnya kurang lebih kayak gini. Nggak lupa tetap ada USB port dan lower AC di masing-masing seatnya ya. Dan ingat, bis ini nggak ada toiletnya. Jadi ya harus pinter manajemen buang airnya. By the way, CCTV di bis ini ada banyak banget. Total ada 8 unit. Nah, jadwalnya sih jam berapa? Jam setengah 8 ya? Setengah 8, tapi 19.52 kita lepas dari terminal Pulau Gebang. Perjalanan semoga lancar sampai nanti tujuan di Purwokerto. Nanti kita juga review lebih lengkap unitnya pas di rumah makan, karena udah rame nih ternyata meskipun di hari Sabtu tetap rame. Nah ini buat yang daerah-daerah Kalimalang, Bekasi Barat, selain bisa naik dari Pulau Gebang, ini bisa juga naik dari Pasar Sumber Arta, karena di Pasar Sumber Arta ini 168 Trans bahkan punya kantor perwakilan sendiri. Dia nggak gabung bareng sama agen-agen lainnya, tapi memang kantor perwakilan sendiri dari 168 Trans gitu. Nah, jadi buat yang nanya agennya itu posisinya di mana, dia posisinya ada di dalam Pasar Sumber Arta, guys. Tuh, kantor perwakilan dari 168 Trans. Dia ada bangunan sendiri, jadi nggak usah bingung nyarinya. Dan di sini penumpangnya juga cukup banyak ya, karena memang untuk daerah Sumber Arta ini pasar daerah Belik, Tandu Dongkal, Purwokerto dan sekitarnya itu banyak. Di sini nggak cuma ada 168, tapi ada juga Dedi Jaya yang rutin parkir di sini, dan juga ada Sinar Jaya. Tuh Dedi Jaya baru aja berangkat. Oh, penumpangnya cukup banyak ternyata. Mantap. Sudah sejam berlalu, masih di mana? Ya, masih di Bekasi Timur. Begini lah. Kalau Bekasi Timur ketemu hujan malam minggu tanggal muda. Emang ya orang lain mah jalan-jalannya. Loh, ya mau ya muda tuh hitungannya. Ya kan yang gajian tanggal 25. Siap, Bro. Ya kan. Kalau saya sih tanggal 2 ini. Kan saya gajiannya tanggal 1. Orang-orang pada jalan-jalan ke mall ya. Jalan-jalan ke Purwokerto.
Ya udahlah. Nah, lapar dulu lah. Sampai Singgalang. Sampai Singgalang jam berapa ini ya? Akhirnya sampai di rumah makan Singgalang Jaya bersama rombongan 168 lainnya. Ada Sri Mulyo dan juga ada Rinjani. Arjuna yang terakhir masuk, tadi juga ada beberapa 168 yang udah keluar duluan karena memang jalanan macet banget, ambirannya banyak. So ya udahlah. Dan ternyata 168 tidak dapat makan, guys. Jadi kita di sini servis makan nggak dapat. Kalau mau makan silakan pesan sendiri. Opsinya ada pop mie, harganya 10 ribuan. Dan kalau makan prasmanan itu harganya dari 25 ribuan. Ya, jadi karena tidak ada servis makan, kita pilih makanan yang pasti-pasti aja. Pasti murah, pasti enak ya. Enggak dewe tuh. Bukan. Pasti murah, pasti enak ya. Pop mie lah. 10 ribu. Sama jangan lupa starter pack untuk setiap perjalanan. Tolak angin. Lepas rumah makan Singgalang Jaya, lanjutkan perjalanan lagi menuju Purwokerto, tujuan akhirnya. Ya, namanya perjalanan nggak bisa diduga gitu ya. Malam minggu biasanya lancar, ternyata macet parah di semua titik karena tadi sih kemungkinan ada perbaikan atau apa gitu ya pas tidur di tol Cikampek. Dan juga untuk di pengambilan jemputan Bekasi itu cukup macetnya parah. Masih banyak juga nih yang lainnya, Sinar Jaya, Murni Jaya. Ngomongin tentang lintasan bis ini sendiri, bis ini start dari Tanjung Priok dan mampir ambil penumpang di beberapa titik, kayak di Pulau Gebang, Sumber Arta, Bekasi, dan habis itu lanjut via tol Trans Jawa sampai exit di Brebes Timur. Setelah itu, bis ini melewati rute yang agak lain untuk menuju Purwokerto. Biasanya kan lewat Pejagan, Songgom, Bumi Ayu, dan seterusnya. Nah, kalau 168 Trans ini lewatnya Pemalang, Randu Dongkal, Belik, Purbalingga, dan baru ke Purwokerto. Ini pengalaman pertama sih lewat rute ini, dan ternyata treknya seru juga ya. Banyak naik turun dan juga banyak kelokan tajam di rute ini. Buat yang bosen lewat Trans Jawa, lewat sini seru sih. Dan 168 Trans sendiri kabarnya nanti akan segera merilis bis double decker. Dan kemungkinan akan lewat rute ini juga. Bayangin aja dulu, Jetbus 5 double decker lewat rute ini. Pasti bakal seru banget. Pas 35 atau pas sholat subuh, bis 168-nya sudah sampai di Terminal Belik. Ini bisa dibilang jadi markasnya 168 karena memang 168 ini garasinya ada di Belik, ada di depan jalan, itu tinggal belok ke kiri. Dan ini agen resmi penjualan tiketnya. Berapa kios nih? Total 5 kios punyanya 168 doang. Di sini nggak cuma ada 168, tapi ada beberapa PO lainnya juga. Tadi ada Laju Prima dan lain-lain. Bayangin nih, nanti akan ada double decker di terminal sekecil ini. Amazing. Nah, ini kita sembari menunggu bis belakang untuk transitan penumpang di Terminal Belik. Ternyata udah ada unit lain yang sudah masuk di sini.
Tuh ada Agramas. Nah, Agramas di sini sudah masuk. Ini tim Blik juga nih. Tadi udah ada Laju Prima juga. Lepas dari area Blik karena udah ngantuk banget, akhirnya gue tidur. Dan tiba-tiba bangun udah di depan terminal Bulu Pitu jam 5.50 pagi. So far perjalanan sangat menyenangkan dengan harga 130.000 bisa sampai Purwokerto dengan trek yang seru dan juga fasilitas ala low cost carrier atau fasilitas ala patas lah ya bisa dibilang, tapi tetap nyaman cuy. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.